Wassalamualaikum. Ya, wassalamualaikum bro. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Labana al yaw ready. Kitaw, kitaw, kitaw mania. Kitaw mania. Pemirsa, belasan orang yang berprofesi sebagai badut jalanan diamankan petugas unit PPA Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan. Badut jalanan kian menjamur, tidak hanya mengganggu ketertiban, namun juga ditemukan dugaan unsur eksploitasi anak karena mempekerjakan anak di bawah umur. Satuan Reskrim dari unit PPA Polrestabes Palembang menangkap belasan orang. Saudara, Satpol PP Kota Jambi melakukan penertiban gelandangan dan juga para pengemis. Penertiban kali ini mengamankan 21 orang, mulai dari pengamen hingga manusia silver. Dinas Satpol PP Kota Jambi melakukan operasi penertiban gelandang dan pengemis di berbagai titik strategis yang dinilai rawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wimpi Rosasi, NIM 23101156120016. Program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Baik, di sini saya akan presentasikan hasil wawancara dengan anak jalanan, yang mana untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah bimbingan konseling populasi khusus dengan dosen pengampu Ibu Nur Syahdani Putri SOS MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu anak jalanan. Jadi, anak jalanan adalah anak yang berusia 6 tahun hingga 18 tahun yang sebagian waktu besarnya bekerja maupun bermain di tempat umum ataupun di jalanan untuk mencari nafkah. Seringkali dikarenakan faktor kemiskinan ataupun faktor ekonomi maupun kekerasan, mereka hidup rentan. Biasanya sering kehilangan hak pendidikan ataupun perlindungan dan beresiko mengalami eksploitasi. Adapun penjelasan faktor penyebab anak jalanan langsung turun ke jalan itu ada beberapa. Yang pertama yaitu ekonomi. Kemiskinan ekstrim membuat anak jalanan terpaksa untuk turun langsung ke jalan agar membantu perekonomian keluarga. Yang kedua itu tentang faktor keluarga, di mana seperti perceraian orang tua, broken home, kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang ketiga tentang faktor sosial ataupun faktor lingkungan, di mana bagaimana teman sebaya mempengaruhi individu dan bagaimana kurangnya pendidikan. Nah, adapun penjelasan tentang dampak anak jalanan yang turun ke lapangan langsung maupun ke tempat umum dapat mengakibatkan seperti tentang kesehatan, di mana beresiko anak ini terkena penyakit ataupun cedera fisik dan juga bisa mengalami penurunan gizi pada tubuh maupun kekurangan vitamin ataupun nutrisi. Yang kedua yaitu
pendidikan, di mana anak dapat putus pendidikan karena faktor ekonomi, tidak kecukupan terhadap biaya pendidikan. Dan juga ada pun dampaknya yang seperti lain, seperti anak kurang hidup. Dampaknya anak kekurangan waktu bermain, dikarenakan anak langsung mencari pekerjaan di tempat umum maupun di jalanan. Dan juga dampaknya terhadap psikologis, anak dapat memiliki trauma yang serius seperti pelecehan seksual, catcalling, dan lain sebagainya. Nah, terdapat juga dampak anak jalanan bagi masyarakat. Adapun yang pertama, dampak negatif. Keberadaan anak jalanan ini sering mengganggu ketertiban umum, seperti menyebabkan kemacetan lalu lintas ataupun mengganggu pengguna jalan lainnya pada saat pertengkaran antara anak jalanan satu sama lain. Nah, dampak positifnya jika seperti anak pemulung ini dapat membantu menjaga kebersihan dengan mengambil sampah yang berserakan di pinggiran jalan. Nah, selanjutnya ada 3 kategori anak jalanan. Yang pertama yaitu children on the street, di mana anak jalanan ini bekerja maupun beraktivitas di jalanan atau di tempat umum untuk mencari nafkah, tetapi tidak memutus hubungan dengan keluarganya. Mereka akan kembali ke rumahnya ketika malam hari. Yang kedua yaitu children of the street, di mana anak jalanan ini sepenuhnya tidur dan bekerja di tempat umum maupun di jalanan untuk mencari nafkah dan seringkali telah memutus hubungan dengan keluarganya. Dan yang ketiga yaitu children from families of the street. Dan yang ketiga yaitu children from families of the street, di mana anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan, yang menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari. Selain itu juga terdapat beberapa jenis anak jalanan, seperti pemulung, badut, manusia silver, pengemis, maupun pengamen, dan lain sebagainya. Jadi anak jalanan atau klien yang saya temukan sebagai pemulung, di mana termasuk kategori children of the street, di mana anak-anak tersebut beraktivitas maupun bekerja di jalanan atau di tempat umum, dan biasanya mereka masih berhubungan dengan keluarganya. Dan juga adapun tujuan dari wawancara ini yaitu untuk mengetahui mengapa mereka turun ke jalan, apakah karena ekonomi atau keluarga atau kekerasan, dan bisa juga atau karena teman sebaya. Baik, adapun identitas klien yang saya temukan yaitu bernama Desi Fitriani, biasa dipanggil Desi, umur 7 tahun, jenis kelamin perempuan, beragama Islam, tempat tinggal di Steba, sekolah di SD Negeri 92 Dadok Tunggul Hitam, di mana Desi ini memiliki 1 saudara, di mana ia anak pertama dari 2 bersaudara. Mereka kembali pada malam hari ke tempat tinggalnya. Sekolah di SD Negeri 29 Dadok Tunggul Hitam, kelas 1 SD, dan anak pertama dari 2 bersaudara. Adapun waktu pelaksanaan observasi dan wawancara pada hari Kamis
pada tanggal 30 April 2026 pukul 19:52 waktu bagian barat yang berlokasi di dekat Universitas Alifa Padang, Khatib Sulaiman. Jadi hasil wawancara saya dengan Desi Fitriani dapat diketahui bahwa alasan Desi turun ke jalan itu untuk memulung karena sejak kecil di rumah tidak ada yang menjaganya, sehingga diharuskan ikut membantu memulung bersama ayahnya, di mana adik Desi juga ikut memulung untuk mencari barang rongsokan agar biaya hidup tercukupi. Di mana Desi sejak kecil ini sudah diajak untuk memulung. Desi mulai turun ke jalan pada pukul 12:30, ke jalan pada pukul 12:30 atau jam setengah 1 siang, di mana pada pagi hari ini pukul 8 Desi itu berangkat ke sekolah terlebih dahulu. Lalu setelah pulang sekolah, Desi ini dijemput ayahnya dan langsung membantu memulung. Di mana ayah dan adiknya Desi ini mulai memulung pada pukul 10 pagi hari. Jadi dalam sehari Desi memulung bersama ayah dan adiknya, ternyata itu tidak langsung dijual ke lapak rongsokan, tetapi dikumpulkan terlebih dahulu hingga 3 hari atau tunggu banyak dulu. Adapun penghasilan Desi dalam 3 hari sekali ini sekitar 75.000. Kadang juga mencapai 100.000 jika barang rongsokan ini banyak. Dan Desi berserta ayah dan adiknya ini juga mendapatkan penghasilan per hari, tetapi jika ada orang yang memberi uang atau terkadang juga ada yang memberikan beras kepada Desi dan ayah dan adiknya. Nah, hasil dari mulung ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, uang saku, sekolah pada saat Desi melaksanakan sekolah dan membeli peralatan sekolah. Tetapi di balik itu semua, Desi itu merasa bahagia, selalu senyum walaupun dalam kondisi seperti ini yang saat ia jalani. Ini Desi itu sangat sabar menjalani kehidupan yang dia jalani. Juga Desi ini ingin memiliki kehidupan yang layak seperti teman-temannya. Pengen juga beli sepatu baru, baju, maupun tas sekolah baru. Desi juga seringkali dicemooh dengan teman-temannya maupun kakak kelas Desi. Tetapi Desi tetap diam dan tidak menggubrisnya atau tidak meresponnya. Desi
memiliki cita-cita ingin menjadi MUA dikarenakan Desi ini suka menggunakan lipstik. Desi tetap happy menjalani kehidupan ini. Kalau kata Desi, yang penting sama ayah dan adiknya. Jadi dapat disimpulkan dari wawancara ini bahwa Desi ini sangat pengertian tentang kondisi yang sedang terjadi dan menjalankan hidupnya dengan enjoy tanpa ada paksaan dari ayahnya. Jadi Desi dan ayah beserta adiknya pulang dari mulung ini sekitaran pada pukul 8 hingga 9 malam ataupun setelah sholat isya. Kesan dan pesan dari kisahnya Desi Fitriani ini bahwa hidup ini tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, bahkan ingin menyerah ketika masalah datang silih berganti. Namun di tengah kehidupan yang terasa sulit, bersyukur menjadi salah satu cara terbaik untuk menjaga hati tetap kuat, dan bersyukur bukan berarti menutup mata dari kesulitan, tetapi lebih kepada menerima keadaan dengan hati yang lapang dan tetap percaya bahwa setiap ujian pasti memiliki hikmah. Pesan yang dapat kita petik lainnya adalah jangan pernah menunggu hidup menjadi sempurna untuk mulai bersyukur. Justru dalam keadaan sulit, syukur menjadi kekuatan yang besar. Dengan bersyukur, kita belajar untuk lebih ikhlas, lebih sabar, dan lebih menghargai kehidupan. Kesulitan memang berat, tetapi bukan berarti kita tidak bisa menemukan cahaya di dalamnya. Terkadang dari hidup yang susah itulah seseorang tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih bijaksana. Pada akhirnya kehidupan yang susah bukan alasan untuk berhenti bersyukur. Bersyukur juga mengajarkan kita untuk tidak membandingkan hidup kita dengan orang lain. Setiap orang punya ujian masing-masing, dan apa yang terlihat mudah di luar belum tentu sesederhana itu di dalam. Karena itu, fokuslah pada apa yang masih kita miliki, bukan pada apa yang belum tercapai. Sekecil apapun nikmat yang diterima, ini tetap layak disyukuri. Pada akhirnya kehidupan yang susah bukan alasan untuk berhenti bersyukur. Justru di saat seperti itulah syukur menjadi obat bagi hati yang lelah. Dengan bersyukur, kita belajar bahwa kebahagiaan bukan hanya datang dari kehidupan yang serba cukup, tetapi juga dari hati yang mampu menerima, menghargai, dan tetap berharap pada kebaikan Tuhan. Baik, adapun setelah selesai wawancara, saya memberikan penguatan dan motivasi kepada Desi Fitriani, di mana saya memberikan semangat, jangan mudah menyerah, selalu berpikir positif. Dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Selalu berusaha, kejar cita-citanya, jangan putus sekolah. Rezeki tidak bakal kemana. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari hasil
Tadinya sampai jam berapa? Pulangnya malam jam berapa? Nanti kalau buka kan nanti kita naik anak baru Wassalamualaikum bro.